Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 711 sampai bab 720. Saat itu, Marven sudah bangkit dari tempat duduknya dan sekarang mendekati mereka. Dia kemudian berjabat tangan dengan Alexander sebelum berkata, "Selamat siang, Tuan Brooks. Kami sudah berbicara melalui telepon sehari sebelumnya. Saya mencoba menelepon Anda lagi sebelumnya tetapi Anda tidak mengangkatnya. Saya sangat menyesal Tuan Watley. Saya harus menyelesaikan beberapa masalah sekolah putri saya sekarang. Mohon maafkan keterlambatan saya. Omong-omong, Tuan Watley, Anda telah memberi tahu kami untuk menyiapkan beberapa dokumen sehari sebelumnya. Inilah area kantor yang Anda minati dan model showroom 4D dari outlet tersebut," kata Mer. Brooks sambil mengeluarkan beberapa dokumen. Sebelum melanjutkan lebih jauh, berikut adalah rincian umum mengenai pembayaran. Gabungan outlet dan area kantor akan menelan biaya sekitar 35 juta dolar karena Anda membayar sewa penuh di muka. Saya telah memastikan untuk memberi Anda beberapa diskon juga. Tidak masalah. Untuk saat ini, mari kita duduk dulu sebelum membahas ini lebih jauh, jawab Marven sambil memimpin Mer. Brooks ke samping. Sementara itu, Raquel masih berdiri di tempat yang sama. Meskipun dia sekarang mengalami hiperventilasi, dia merasa seolah-olah jiwanya baru saja meninggalkan tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Marven? Sejak kapan dia menjadi sekuat ini? Jangan tertipu dengan lemak ini, Tuan Brooks. Seolah-olah dia bisa mengeluarkan uang tunai 35 juta dolar, kata Jefferson tampak sangat ragu. Ya, kami mengenalnya dengan baik, Tuan Brooks. Dia pasti tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Anda hanya membuang-buang waktu dan energi untuk berbicara dengannya, tambah Raquel. Tampak kesal. Kaulah yang salah. Jika Anda tidak tahu, agen perjalanan Salford Starmer, Watley sudah memiliki lebih dari 200 proyek yang ditandatangani. Dan jumlahnya terus meningkat. Kami telah memeriksa pendanaan mereka juga. Dan mereka memiliki modal sekitar 80 juta dolar. Jelas Alexander sambil tersenyum. Apakah mereka benar-benar menganggapku bodoh? Seolah-olah saya bisa membuat kesalahan tentang hal seperti ini. Anak-anak yang lucu. Kelompok itu kemudian menyaksikan dengan ngeri ketika Marven menandatangani kontrak dengan Alexander. Setelah itu selesai, Alexander segera membungkuk hormat pada Geralt yang telah menonton diam-diam di samping selama ini. Melihat ini hanya memperkuat rasa malu Raquel. Dia hanya ingin menyewa tempat tetapi dia tidak punya uang untuk itu. Marven, di sisi lain, baru saja membeli 2 unit sekaligus. Dan untuk berpikir bahwa agen perjalanannya telah menandatangani lebih dari 200 proyek. Apa yang terjadi lagi dengan kontrak yang ditandatangani? Geralt dan Marven memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Jefferson bahkan tidak berani menatapnya lagi, malah memilih untuk tetap menunduk. Raquel sendiri enggan menerima begitu saja kekalahan kolosal ini. Dia kemudian mengejar Marven sebelum bertanya, "Marven, kamu memulai perusahaanmu sendiri. Apa ini? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang semua ini sebelumnya?" Raquel bisa merasakan pipinya terbakar saat dia menanyakan pertanyaan itu. "Oh, aku baru saja memulainya baru-baru ini. Kami akan resmi beroperasi dalam beberapa hari meskipun kami masih memiliki beberapa proyek untuk dipersiapkan," jawab Marven. Tidak merasa perlu menyembunyikan ini. Begitu. Lalu, tentang seberapa kaya dirimu tiba-tiba. Terus terang, itu bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan meninggalkannya di sana. Marven tidak pernah merasa puas dan bangga pada dirinya sendiri selama ini. Kakao. Raquel sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menginjak tanah dengan marah ketika dia melihat keduanya meninggalkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana semua ini bisa benar-benar terjadi?
Raquel berpikir dalam hati berulang kali saat dia merasakan rasa frustrasinya membuncah di dadanya. Rasanya hampir seperti dia siap meledak menjadi jutaan keping. Sementara itu, Geralt menyadari bahwa setelah menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, hari sudah menjelang siang. Dengan itu, keduanya makan siang sebentar sebelum kembali ke kampus bersama. Ketika mereka kembali ke sekolah, berita tentang Geralt dan Marven memulai sebuah perusahaan baru telah menyebar seperti api. Bahkan ada desas-desus bahwa mereka sudah memiliki banyak proyek. Meskipun keduanya belum kembali ke kelas, semua teman sekelas mereka sudah membicarakannya. Dan semua kebisingan membuat keributan yang agak besar. Saat keduanya membuka pintu kelas, mereka langsung disambut dengan teriakan dan seruan serentak. Geralt, Marven, kemana kalian berdua pergi? Tanya beberapa gadis cantik saat mereka mengelilingi keduanya sambil berusaha sekuat tenaga untuk memicu percakapan. Mereka semua menatap Geralt seolah-olah mereka mencoba merayunya. Lagi pula, semua orang mengira bahwa Geralt lah yang telah membantu Marven dalam hal ini. Meskipun benar bahwa Marven adalah direktur perusahaan, dana utamanya hanya bisa berasal dari Geralt. Itulah alasan mengapa gadis-gadis itu semua berusaha masuk ke buku bagus Geralt. Status Marven juga meningkat pesat, dan beberapa teman sekelasnya telah mendekatinya untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memulai percakapan dengannya. Sementara semua orang dengan bersemangat mengelilingi keduanya, Isabel dan Stella memiliki reaksi yang benar-benar berlawanan. Keduanya memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Lagi pula, mereka telah menggertak Geralt kembali ketika mereka tidak tahu bahwa dia kaya. Sekarang setelah Geralt mengalami lonjakan popularitas yang tiba-tiba, Isabel mulai panik ketika dia berbalik untuk melihat Fabian. Saat itu, banyak orang cenderung mengerumuni Fabian saat jam istirahat tiba. Namun, hari ini, tidak ada seorang pun yang berdiri di dekatnya. Melihat itu, Isabel mengambil kesempatan untuk berjalan ke arahnya sebelum menepuk pundaknya dengan lembut. Fabian jelas masih sedikit trauma dengan rasa malu dari acara penghargaan donor. Jadi Isabel berdiri di dekatnya untuk memastikan bahwa dia tetap tenang. Apakah Fabian ada di sini? Tanya seorang gadis yang berdiri di pintu tiba-tiba. Dia adalah, apa masalahnya? Tanya Isabel. Oh, Bussault menyuruhku untuk mengajaknya mengikuti kompetisi malam ini. Dia ingin Fabian tampil juga. Jawab gadis itu. Oh, itu keren. Apakah Anda menangkap itu? Fabian. Sekolah memintamu. Teriak Isabel dengan riang. Satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan darinya adalah anggukan kecil. Melihat kurangnya tanggapannya, Isabel kemudian membanting mejanya sebelum berseru. Hei, semuanya. Fabian berpartisipasi dalam pertandingan taekwondo malam ini. Pastikan untuk pergi ke sana nanti untuk menyemangatinya. Oh wow, selamat Fabian. Teriak sebagian besar teman sekelas mereka. Lagi pula, sementara Geralt jelas memiliki uang, Fabian masih merupakan sosok yang sangat berpengaruh di universitas mereka. Karena semua orang ingin melihatnya tampil juga, mereka semua mulai menuju ke stadion sekolah. Ayo pergi juga, Geralt. Kelas biasanya menuju dan duduk bersama di stadion. Tentu saja, jawab Geralt. Lagi pula, dia benar-benar ingin menonton juga. Dia selalu bermimpi menjadi master seni bela diri ketika dia masih muda. Meskipun Geralt perlahan menjadi dewasa saat ia tumbuh dewasa, pada gilirannya menyerah pada impian masa kecilnya, ia masih menikmati menonton pertunjukan seni bela diri. Selain itu, bahkan jika Fabian memiliki sesuatu terhadap Geralt, Geralt tidak benar-benar menyimpan dendam padanya. Semua alasan ini adalah mengapa Geralt masih mau mengikuti seluruh kelas untuk mendukungnya. Pada saat mereka tiba di sana, stadion sudah cukup ramai. Namun, karena Fabian telah diundang untuk bergabung, Geralt dan teman-teman sekelasnya diberi kursi barisan depan agar mereka bisa lebih bersorak untuknya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang cukup besar. Dan kesempatan seperti itu membutuhkan banyak penonton dan sorakan keras untuk para juara seperti Fabian. Saat Geralt berjalan menuju deretan kursi yang telah disediakan untuk kelasnya, dia memperhatikan banyaknya pesaing yang berpartisipasi. Bahkan Maya dan Warren hadir. Hal yang mengejutkan bagi sebagian besar siswa di stadion adalah kenyataan bahwa baik Warren dan Wyatt berdiri berdampingan, masing-masing mengenakan seragam taekwondo.
Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa sementara semua orang dari kelas Warren berpegangan pada tanda-tanda sambil menyemangatinya dengan keras, tidak banyak yang benar-benar bersorak untuk Wyatt. Itu membuatnya sangat jelas bahwa kelas mereka sangat menyadari betapa terampilnya Warren. Saat Fabian sedang melakukan pemanasan, dia melihat sekilas Warren, membuatnya langsung terkejut. Dia di sini, kata Fabian kaget. Itu juga pada saat Warren memperhatikan kehadiran Fabian juga. Dia sama terkejutnya dengan Fabian ketika keduanya akhirnya berjalan ke satu sama lain. Kamu, juara tim Youth Taekwondo Sunnydale, kan? Saya menonton pertandingan nasional Anda tahun lalu, kata Fabian. Rasa hormat terpancar di matanya. Itu aku. Dan kamu mendapat tempat kedua dalam pertandingan Taekwondo Pemuda Salford tahun ini, bukan? Saya dengar itu adalah pertarungan jarak dekat dan Anda bisa dengan mudah menjadi juara juga. Jawab Warren. Masih sedikit terkejut melihatnya di sana. Untuk berpikir bahwa keduanya telah diundang oleh sekolah untuk tampil. Tidak butuh waktu lama bagi kontestan lain dan penonton untuk mulai melihat ke arah mereka setelah menyadari bahwa dua ahli seni bela diri sedang berbicara. Ya, aku ingat kamu juga mendapat peringkat yang cukup tinggi di tingkat nasional. Sejujurnya, aku selalu ingin berdebat denganmu. Sepertinya ini akan menjadi kesempatan bagus untuk melakukan hal itu, kata Fabian sambil menatap Warren. Nada persaingan dalam suaranya. Mendengar itu, Maya tersenyum pada Warren. Jelas bangga padanya. Lagi pula, tidak hanya dia seorang pangeran yang menawan. Dia juga memiliki reputasi besar di seluruh dunia karena keterampilan taekwondonya yang hebat. Dikenal bahkan oleh orang-orang dari luar negeri hanya membuat Maya semakin mengagumi Warren. Itu benar-benar, jawab Warren. Senyum lembut di wajahnya. Setelah mendengar permintaan mereka untuk bertanding, tim organisasi segera menyetujui saran tersebut. Bagaimanapun juga, dua seniman bela diri yang unggul yang bertanding satu sama lain pasti akan menjadi sorotan dari acara tersebut. Juara Sunnydale versus runner-up pertama di Salford. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Bahkan beberapa kontestan semakin bersemangat untuk bertanding. Merasa jauh lebih bersemangat sekarang untuk memberikan segalanya di pertandingan terakhir mereka. Sementara Geralt terus fokus pada kompetisi. Dia merasa Marven menyikutnya. Saudara Geralt, lihat siapa yang duduk di sana. Beralih untuk melihat ke arah yang ditunjuk Marven. Geralt terkejut melihat Jasmine dan Mindy juga menonton pertandingan. Warna aku terkejut. Saya tidak berpikir mereka akan berada di sini juga. Seperti biasa, kedua gadis itu bersembunyi di sudut stadion, menolak untuk bersosialisasi dengan siapapun. Tidak lama kemudian Jasmine menyadari bahwa Geralt sedang menatapnya. Untuk sesaat, dia dan Geralt melakukan kontak mata. Namun, dia dengan cepat mengerutkan alisnya sebelum membuang muka lagi. Melihat ini, Geralt juga tidak terus menatapnya. Katakan Geralt. Aku ingin tahu apakah kamu memperhatikan ini. Apa sebenarnya yang kamu maksud? Yah, kedua dewi itu diam-diam sering melirik ke arahmu baru-baru ini. Terutama Mindy. Sementara keduanya tampaknya hanya tertarik untuk berbicara satu sama lain. Saya telah melihat Mindy mencuri pandang ke arah Anda pada beberapa kesempatan selama kelas. Dan itu bukan satu-satunya contoh ketika mereka akan menatapmu. Anda tahu bagaimana Isabel berusaha keras untuk dengan sengaja melawan Anda belakangan ini, kan? Yah, kapanpun itu terjadi, mereka berdua akhirnya akan mengamatimu juga. Hei saudara, apakah menurutmu mereka jatuh cinta padamu atau semacamnya? Jelas Marven. Menganalisis situasi. Hah, itu omong kosong asteriste. Tidak mungkin, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya sebelum menertawakannya. Meskipun dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain, Marven tidak dapat menemukan kata-kata saat dia menatap panggung. Matanya kini terpaku pada Raquel yang baru saja naik ke atas panggung. Pertandingannya akan segera dimulai. Sementara Marven bersikap dingin padanya sore itu, sejujurnya dia masih memiliki perasaan padanya. Lagi pula, hubungannya dengan dia sangat mirip dengan Geralt dan Safia, yakni sebelum Safia mengalami perubahan drastis setelah mengenal Yunus. Namun, sebelum itu, jika Geralt mendengar berita bahwa dia dalam masalah, dia pasti masih akan mencoba membantunya. Posisi Marven saat ini tidak berbeda dengan posisi lama Geralt.
Sekitar 8 menit kemudian ketika Raquel akhirnya dikeluarkan dari lingkaran, mendarat cukup dekat dengan tempat Geralt dan Marven duduk. Dia telah kalah dalam pertandingan. Menyadari bahwa Marven ada di sana, dia berbalik untuk menatapnya sambil memegangi dadanya dan menggigit bibir bawahnya. Yang membuatnya sangat kecewa. Dia hanya mengabaikannya. Hampir merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya. Waktu berlalu dengan cepat saat pertandingan berlangsung. Meskipun acara akan segera berakhir, kerumunan tampaknya semakin besar. Semua orang ingin menonton pertandingan antara Warren dan Fabian. Seluruh stadion sekarang begitu penuh sampai-sampai terlihat seperti sarang lebah yang sibuk. Warren dan Fabian sendiri saat ini sedang melakukan pemanasan. Keduanya sama-sama luar biasa. Anda tahu, Fabian adalah runner-up pertama di county kami sementara Warren adalah juara Sunnydale. Reputasi mereka setinggi langit. Oh, nah ini pasti akan menarik kalau begitu. Saya masih mendukung Fabian. Mari berharap dia membawa kehormatan ke Provinsi Salford. Saya pribadi mendukung Warren. Dia terlihat sangat berpengalaman. Hampir semua penonton mendiskusikan acara yang meriah di antara mereka sendiri. Dan itu termasuk teman sekelas Geralt. Katakan Geralt. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya beberapa gadis penasaran saat mereka mengelilinginya. Saya pikir mereka berdua sama-sama hebat. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Ayolah, apakah kamu tidak mengenal Warren juga? Tambah salah satu gadis sambil menyenggol lengannya. Geralt pasti akrab dengan siapa dia. Dia juga sangat jelas bahwa kemampuan bertarung Warren tidak terbatas pada taekwondo. Jika dia jujur, Warren pasti akan menjadi yang teratas. Namun, dia tidak merasa perlu mengungkapkan pendapat pribadinya. Kenapa kau malah bertanya padanya? Seolah-olah dia tahu apa-apa tentang taekwondo. Anda hanya memiliki $1 atau $2 ekstra. Berhentilah memaksakan pendapat Anda pada orang lain. Geram Isabel saat dia berbalik untuk memelototi Geralt tiba-tiba. Seolah-olah dia memiliki sekrup yang longgar atau semacamnya. Terlepas dari apa yang dilakukan Geralt, dia tampaknya sepenuhnya menentangnya. Geralt sendiri tidak ingin memperburuk situasi. Meskipun dia sangat sadar bahwa agak kejam baginya untuk mengalihkan perhatian dari Fabian selama acara penghargaan donor sebelumnya. Terus-menerus melecehkannya secara verbal pasti terasa terlalu berlebihan. Begitu pertandingan dimulai, Isabel terus bergerak, dengan sengaja menghalangi pandangannya. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya sulit baginya untuk menikmati kompetisi. Dan memahami motifnya hanya membuat darah Geralt mendidih lebih panas. Tidak lama kemudian pertandingan mencapai momen puncaknya. Fabian telah menyerang sejak awal pertandingan. Menyerang dengan cepat dan tanpa henti. Warren sendiri lebih fokus pada pertahanan. Bahkan nyaris tidak menyerang sama sekali. Seiring waktu, serangan Fabian perlahan mulai melemah. Meskipun untuk mata yang tidak terlatih gerakannya tetap cepat. Efisiensinya dalam menyerang Warren perlahan-lahan menipis. Dia sudah tersesat, kata Jasmine tanpa emosi. Hah, siapa yang tersesat? Warren, maksud saya. Serangan Fabian cukup cepat dan luar biasa. Warren, di sisi lain, sejauh ini cukup sederhana. Apakah dia benar-benar seorang juara atau itu semua hanya gertakan? Kata Mindy, meskipun dia belum pernah berbicara dengan Fabian sebelumnya, dia masih teman sekelasnya. Bahkan jika mereka tidak dekat, Mindy masih akan lebih cenderung untuk mendukungnya. Aku akan membuatnya sederhana. Sementara serangan dan gerakan Fabian mungkin terlihat keren. Dia sudah menunjukkan semua pola bertarungnya kepada Warren selama spar mereka bersama. Warren adalah pria yang cukup pintar untuk mempertahankan gerakannya. Dia akan menjadi juara. Tunggu dan lihat saja. Jelas Jasmine. Beberapa detik setelah mengatakan itu, Warren melakukan tendangan yang sangat cepat saat Fabian hendak menyerang lagi. Yang dibutuhkan hanyalah satu tendangan yang terampil dan terlihat keren agar Fabian bisa terlempar keluar dari area pertarungan. Melihat ini, penonton menjadi heboh dengan sorak-sorai. Suara yang diperbesar oleh gema yang disebabkan oleh dinding stadion. Sementara semua orang bersemangat, Isabel adalah satu-satunya yang tampak sangat khawatir. Lagi pula, dia telah mendukungnya selama ini. Untuk berpikir bahwa dia akan kalah dengan tendangan sederhana. Itu membuatnya merasa sedikit kecewa. Spar yang luar biasa, sorak Geralt. Tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri. Setelah mendengar itu,
Isabel segera berbalik dan menatap tajam ke arah Geralt. Bagaimana itu luar biasa? Sepertinya Anda bahkan tahu apa artinya luar biasa. Teriak Isabel dengan nada yang sangat tinggi. Itu sangat keras sehingga segera menarik perhatian beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka. Mereka semua sekarang menatap Geralt. Apa sebenarnya masalahmu? Geram Geralt. Jadi Fabian kalah. Masalah besar. Jika kamu pikir kamu sehebat itu, mengapa kamu tidak naik ke panggung itu dan bertarung saja? Teriak Isabel. Sangat jelas bahwa dia hanya mengarahkan semua kemarahan dan frustrasinya pada Geralt. Dia bahkan mengambil botolnya dan mencoba memercikkan air ke seluruh Geralt. Untungnya, dia bisa menghindari basah kuyup tepat waktu. Namun, dia sekarang sangat tergoda untuk menamparkan wajahnya karena melakukan itu. Untungnya, teman sekelas mereka masuk dan menarik Isabel ke samping untuk mencegah situasi semakin meningkat. Maya sendiri hanya melirik Geralt sejenak sebelum kembali menatap Warren yang tampak memancarkan aura berseri-seri. Dia tahu dia tidak akan mengecewakan siapapun. Pada saat itu, seorang juri berjalan ke atas panggung dan mendekati Warren sebelum berkata, "Sejujurnya saya belum pernah bertemu seseorang seusia Anda yang memiliki keterampilan dan keanggunan sebanyak itu. Kamu benar-benar juara Sunnydale." Hakim itu sendiri tampak berusia awal 40-an. Dan kemungkinan besar dia adalah tokoh terkenal di lapangan. Mendengar itu, Warren hanya tersenyum halus sambil menggelengkan kepalanya. Kamu menyebutnya terampil dan anggun. Kalian bahkan tidak tahu arti kata-kata itu jika kalian menggunakannya untuk menggambarkannya. Teriak suara wanita dari penonton. Terdengar sangat kesal. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam. Dan semua penonton secara bersamaan mulai mencari sumber suara itu. Bukan sembarang orang yang membuat klaim berani itu. Pemilik suara itu tidak lain adalah Mindy. Sementara kedua gadis itu awalnya ingin segera pergi begitu pertandingan berakhir. Mendengar hakim mencium pantat Warren di samping sorakan keras membuat Mindy sangat kesal. Niatnya sebenarnya bukan untuk menghina Warren hanya demi Fabian. Dia tidak tahan dengan semua pujian yang didapat Warren hanya untuk prestasi kecil itu. Baginya, tanggapan penonton dan juri terlalu memaksakan seleranya. Karena semua orang sangat menyadari siapa keduanya. Mereka hanya diam dan mengamati. Baiklah. Itu cukup, kata Jasmine sambil mulai menyeret Mindy dengan sikunya menuju pintu keluar. Jadi aku berasumsi kamu sudah melihat skill yang sebenarnya. Jika belum, saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda begitu pahit. Teriak Maya sebagai tanggapan. Sementara dia benar-benar tidak senang mendengar seseorang menghina Warren seperti itu. Maya memperhatikan lidahnya karena dia belum tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan keduanya. Tapi tentu saja, persetan juara county Anda. Kalian semua pemula dibandingkan dengannya. Membual Mindy sambil menunjuk Jasmine. Dia kemudian berbisik padanya. Jasmine, lawan saja dia dan tempatkan dia di tempatnya. Mindy jelas hanya bertindak seperti ini karena dia terjebak dalam panasnya momen itu. Jasmine sendiri tidak menyukai gagasan itu. Dia tidak benar-benar menikmati bersaing dengan orang lain. Jika dia ingin berpartisipasi dalam acara ini, dia pasti sudah mendaftar sejak lama. Namun, dia belum menemukan lawan yang layak untuk diperdebatkan. Tidak ingin memperburuk situasi lebih jauh, Jasmine hanya menggelengkan kepalanya dan mulai pergi. Jangan pergi begitu saja setelah temanmu mengatakan itu. Ayo, lawan dia jika kamu berani, kata Maya dengan seringai puas di wajahnya. Tidak apa-apa, Maya, aku tidak akan melawannya. Anda harus tahu betul bahwa saya tidak memukul wanita. Jawab Warren sambil terkekeh pelan. Setelah mendengar pernyataan itu, Jasmine berhenti di tengah jalan. Baiklah kalau begitu. Ayo bertarung. Teriaknya sambil menatap tepat ke mata Warren. Dia hanya setuju karena Warren mengatakan pernyataan itu. Apakah semua pria benar-benar seperti ini? Apakah mereka hanya berharap wanita lebih lemah dari mereka dalam setiap aspek? Dia sangat kesal dengan ini karena itu juga alasan mengapa dia dan Mindy tidak dapat mengambil bagian dalam hal-hal penting dalam keluarganya. Ini adalah jerami terakhir untuknya. Tentu saja, seru Mindy bersemangat. Oh, Ratu kita akan bertarung. Suci, apa yang menyenangkan. Setelah mendengar percakapan mereka, penonton langsung mulai bersorak lagi. Warren hanya mengangkat bahu pada tanggapan mereka seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia tahu dia tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk menang melawannya.
Beberapa saat kemudian, Jasmine kembali meskipun kali ini, dia mengenakan seragamnya. Rambutnya diikat menjadi kuncir kuda dan seluruh penampilannya melengkapi kecantikannya dengan sempurna. Sementara sebagian besar pria memujinya. Banyak dari gadis-gadis itu iri. Bahkan Geralt menatap Jasmine. Dia tidak benar-benar berharap dia tahu cara bertarung. Melihatnya, Warren mulai menutup matanya dengan kain hitam. Aksinya langsung membuat penonton terpana. Betapa keren dan jantan. Setelah memastikan bahwa simpulnya cukup kencang, Warren kemudian mengejek. Ayo, sekarang. Sementara tindakannya merendahkan, Jasmine tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menerjangnya dengan kecepatan secepat kilat. Dengan bunyi gedebuk, Warren ditendang tepat di wajahnya. Dia tidak bisa memblokir atau bahkan menghindari serangannya. Dia baru menyadari apa yang terjadi setelah dikirim terbang keluar dari ring dan jatuh dengan keras ke tanah. Semuanya terjadi begitu saja terlalu cepat untuk dia proses. Penonton terkejut. Bahkan banyak yang terengah-engah melihat pemandangan di depan mereka. Dikalahkan. Warren segera merangkak naik lagi sebelum melepas penutup matanya. Dia kemudian menatap Jasmine. Terkejut dengan fakta bahwa dia telah menang melawannya hanya dalam satu gerakan. Maya juga terkejut. Gadis ini kuat. Sedikit terlalu kuat. Jasmine sendiri keren seperti mentimun. Langkah selanjutnya adalah mengejek Warren. Memberi isyarat kepadanya untuk menyerangnya berikutnya. Merasakan darahnya mendidih. Warren seketika dibutakan oleh kemarahan saat dia menerjang ke arahnya. Bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya, Jasmine meluncurkan tendangan lokomotif. Membuat Warren terbang keluar dari lingkaran lagi. Seluruh tubuhnya hanya jatuh ke tanah seolah-olah dia adalah layang-layang yang rusak. Rahang semua orang sekarang terbuka lebar. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Geralt sendiri sama terkejutnya. Dia baik. Meskipun Warren dikenal hebat di taekwondo, dia bahkan tidak bisa memblokir satupun serangan Jasmine. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh stadion. Warren, teriak Wyatt saat dia dan beberapa orang lainnya berlari untuk membantunya berdiri. Warren bahkan tidak bisa berdiri sendiri saat ini dan tangannya ditekan dengan lembut ke dadanya yang terluka. Dia berada di bawah rasa sakit yang luar biasa dan keringat dingin menetes di dahinya saat dia melihat Jasmine. Rasa hormat tercermin dalam tatapannya. Bahkan Fabian tidak bisa tidak mengagumi wanita yang berdiri di atas panggung. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Itu tadi menakjubkan, seru Isabel. Senang melihat Warren sekarang dipermalukan oleh seorang gadis dari kelas lain tepat setelah mengalahkan Fabian. Meskipun Warren berteman dengan saudara laki-lakinya sendiri, dia tidak bisa tidak mengungkapkan kepicikannya. Terlepas dari apa yang dia katakan, sisa penonton bersorak keras juga. Untuk berpikir bahwa sang juara bahkan tidak bisa menyentuhnya. Khas pria, membosankan, kata Mindy dengan angkuh saat dia berbalik untuk melihat kontestan lain. Apakah ada lagi dari kalian yang berani menantangnya? Tambah Mindy, semua kontestan hanya menundukkan kepala sebagai tanggapan. Bahkan Wyatt tidak menerima tantangan itu. Bagaimanapun, Warren adalah yang terbaik di antara mereka. Namun dia tetap kalah. Bukankah kamu bilang kamu tahu satu atau dua hal tentang taekwondo, Geralt? Kenapa kamu tidak menerima tantangannya sekarang? Kata Isabel sambil berbalik dan mulai mengejeknya. Bodoh Asterisks. Bukankah Anda baru saja bersorak untuk Warren sebelumnya? Apa yang salah? Kucing mendapatkan lidahmu. Dia menambahkan saat dia segera mengambil langkah maju. Menginjak kakinya dalam proses. Masalahnya, dia memakai sepatu platform pada saat itu. Geralt hanya bisa mengatupkan giginya kesakitan. Pindahkan, teriak Geralt sambil menendang Isabel dari belakang, menyebabkan dia tersungkur terlebih dahulu. Kamu berani memukulku, teriak Isabel histeris. Dia benar-benar tidak menyangka Geralt benar-benar melawan dan mempermalukannya di depan orang banyak. Wyatt, dia memukulku, teriak Isabel, melihat ke arah Wyatt. Wyatt masih sibuk membantu Warren ketika dia mendengar saudara perempuannya memanggilnya. Menyadari bahwa seseorang sedang mencoba untuk berkelahi dengannya. Dia segera merasakan amarah yang membara di dadanya saat dia bergegas ke arah mereka. Dia sudah cukup malu dengan kenyataan bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang seorang gadis yang mampu mengalahkan Warren. Bagaimanapun, dia adalah salah satu petarung terbaik di sekolah.
Sekarang saudara perempuannya diganggu. Dia tidak bisa membiarkan egonya dihancurkan lebih jauh. Jika dia tidak membelanya sekarang, dia pasti akan menjadi kekecewaan terbesar bagi keluarganya. Beraninya kau, apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Raung Wiyat saat dia meluncurkan dirinya ke depan, mengarahkan tendangan ke dada Geralt. Ya Tuhan, Wiyat gila. Tentu saja dia, pria itu tidak hanya memukul adiknya. Dia mungkin sama marahnya pada dirinya sendiri karena tidak menerima tantangannya. Saya tahu, Wiyat pasti akan melampiaskan semuanya pada orang itu. Semua orang bisa merasakan diri mereka menahan napas saat kaki Wiyat nyaris bertabrakan dengan dada Geralt. Namun, bahkan sebelum bisa mencapai Geralt, Wiyat tiba-tiba mendapati dirinya berakselerasi. Seolah-olah Wiyat hanyalah boneka kain ketika Geralt melemparkannya ke samping, menyebabkan Wiyat jatuh dengan keras ke lantai. Wiyat merasa seperti semua tulangnya secara bersamaan telah hancur pada saat itu. Dia bahkan tidak punya energi untuk merangkak. Sementara Marven awalnya mengkhawatirkan Geralt setelah melihat Wiyat menyerangnya. Dia sekarang membeku di tempat. Rahangnya terbuka lebar. Bahkan Isabel yang tadinya bersemangat melihat Geralt akhirnya dipukuli pun lumpuh karena shock. Geralt bisa merasakan seluruh stadion menatapnya dengan mata melebar, mencerminkan ketidakpercayaan mereka. Maya sendiri bingung. Dia telah mendengar tentang betapa terampilnya Wiyat. Dan dia tahu pasti bahwa Geralt tidak akan memiliki kesempatan melawan petarung berpengalaman seperti itu. Apa itu? Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Geralt telah mengarahkan serangannya secara tidak sengaja. Melati, dia, seru Mindy sambil segera berlari ke arahnya. Aku juga melihatnya, jawab Jasmine sambil mengerutkan alisnya sambil menatap tajam ke arah Geralt. Ini adalah pertama kalinya Geralt menggunakan teknik yang diajarkan Finley padanya. Geralt bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya. Tubuhnya secara naluriah bergerak sendiri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesuaikan kekuatannya. Yang menjelaskan mengapa Wiyat merasa sangat terluka. Benar-benar teknik yang praktis. Saat dia memikirkan itu, semua orang di aula segera tumbuh untuk memiliki pendapat yang lebih baik tentang Geralt. Suci Cer Asteris P. memikirkan bahwa petarung berpengalaman seperti Wiyat itu unggul. Ya, setelah mengalahkan Warren, sekarang sepertinya ratu kita memiliki lawan baru. Saya tahu, Geralt, naik ke atas panggung dan kembalikan harga diri kita sebagai laki-laki. Teriakan seperti ini dilontarkan dari seluruh stadion. Meskipun sangat menakjubkan untuk melihat bagaimana Jasmine memiliki kecantikan dan kekuatan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar pria di sana merasa terhina bahwa tidak seorang pun, bahkan Fabian yang merupakan seniman bela diri terbaik di sekolah mereka, berani melakukannya. Tantang dia laki-laki macam apa kita jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis. Naik ke atas panggung. Geralt, kalahkan dia, teriak banyak siswa laki-laki di sana. Adapun siswa perempuan, mereka segera mulai meneriakkan agar Jasmine menjatuhkan Geralt juga, berharap untuk menyemangatinya. Kamu harus melakukannya, saudara. Tetap saja. Aku tidak tahu kamu pandai berkelahi, kata Marven sambil memijat bahu Geralt. Jasmine sendiri tampaknya tertarik dengan pergantian peristiwa ini. Dan dia hanya menatap Geralt saat dia bersiap untuk melawan lawan berikutnya. Geralt sekali lagi menemukan dirinya dalam dilema. Lagi pula, dia tahu betapa terampilnya Jasmine. Dan dia juga menyadari betapa brutalnya serangannya. Tidak mungkin dia akan melawannya secara sukarela. Ayo lawan dia seperti laki-laki. Pengecut. Teriak Mindy sambil menatap Geralt. Dia benar-benar ingin melihat mereka berdua berdebat. Ya, bertarunglah seperti laki-laki. Teriak beberapa gadis lain di stadion juga. Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Tidak mungkin dia bisa keluar dari yang satu ini. Mengetahui itu, dia hanya bisa menyetujui tantangan itu dan perlahan naik ke panggung utama. Sepanjang pelatihan singkatnya dengan Finley, dia telah diajari total 5 gerakan bela diri. Setiap gerakan berbeda, memprioritaskan melindungi pengguna dari pukulan, tendangan, atau senjata baik panjang maupun pendek. Teknik kelima, di sisi lain, dapat digunakan dalam situasi di mana seseorang dibatasi dari belakang. Sementara semua ini pasti akan membantu Geralt membela diri jika dia berhadapan dengan bahaya. Itu pada dasarnya hanya gerakan pertahanan diri.
Mereka sama sekali tidak berguna dalam pertarungan seperti ini. Saat memasuki ring, Geralt baru saja akan mencoba mencari tahu gerakan mana yang akan digunakan untuk melawan Jasmine ketika dia segera menerjang ke arahnya. Meskipun seorang gadis, kecepatannya bukanlah lelucon. Dia pasti mengira bahwa Geralt adalah semacam master seni bela diri. Oh, dia akan habis-habisan. Dia tampaknya mengerahkan lebih banyak kekuatan sekarang. Sekarang ini akan menarik. Bagaimana reaksi Geralt? Kerumunan menjadi liar. Berspekulasi hasil akhirnya dengan kegembiraan yang ekstrim. Dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Lalu bagaimana dia bisa melempar Wyatt ke samping dengan begitu mudah? Apakah itu mungkin hanya kebetulan? Sementara para penonton terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Jasmine sendiri berhenti tepat di depan Geralt sebelum dengan anggun melompat dan melakukan tendangan berputar di udara. Gerakannya begitu cepat dan penuh dengan kekuatan sehingga seolah-olah dia telah berlatih gerakan ini selama bertahun-tahun. Namun Geralt tetap tenang dan mengingat apa yang telah diajarkan Finley kepadanya. Terlepas dari serangannya, jika lawan menyerang dengan tendangan, blokir dengan gerakan kedua. Berharap yang terbaik, Geralt kemudian menunggu kesempatan yang sempurna dan begitu dia melihatnya, dia meraih Jasmine di tulang kering dan menekan titik tekanan. Dengan sedikit kekuatan, dia menggeser tubuhnya ke samping, berhasil melawan tendangannya. Dalam waktu singkat, Jasmine mendapati dirinya benar-benar tidak seimbang, seperti yang dialami Wyatt beberapa saat sebelumnya. Detik berikutnya, dia mendapati dirinya menabrak lantai tepat di luar ring. Apa? Semua orang terdiam sesaat, terutama Warren dan Maya yang lebih ngeri dari siapapun. Isabel dan kerumunan gadis yang awalnya mendukung Jasmine juga tidak bisa berkata-kata. Jasmine, siapa yang dengan mudah mengalahkan Warren dikalahkan oleh Geralt? Melati, teriak Mindy dengan panik, memecah kesunyian yang canggung saat dia berlari ke arahnya dan membantunya berdiri. Sementara Jasmine terluka parah di bahunya. Prioritasnya adalah pertama-tama melihat Geralt dari tempatnya berdiri. Dia memiliki perasaan campur aduk dalam dirinya saat dia memegang bahu kanannya dengan dukungan Mindy. Bahkan sejak usia muda, Jasmine selalu bertujuan untuk menjadi yang terbaik. Namun, untuk melakukannya, dia harus membayar harga untuk itu. Untuk waktu yang lama, dia sangat sadar bahwa teman-temannya tidak berada di dekat level dia. Meskipun keterampilan seni bela dirinya selalu menjadi sesuatu yang sangat dia banggakan, dia akhirnya kalah untuk pertama kalinya hari ini. Maya sendiri masih menganga lebar, sangat terkejut dengan perkembangan ini saat para penonton mulai bersorak lagi. Sorakan mereka bergema di seluruh stadion. Aduh, jadilah sedikit lebih lembut, kata Jasmine. Sekarang sudah malam dan Mindy sibuk merawat luka Jasmine di kamar mereka di Mansion Fenderson. Semuanya bengkak. Tuhan, aku sangat marah. Kami teman sekelas, jadi bagaimana Geralt bisa memperlakukanmu dengan kasar? Lihat saja kondisi bahu Anda. Jika dia membuatku marah sekali lagi, aku tidak peduli meskipun kita teman sekelas. Aku memerintahkan seseorang untuk membawanya keluar. Dengus Mindy. Jangan gegabah. Saya kalah dan hanya itu. Jawab Yasmin. Apa maksudmu? Tersesat. Dia jelas curang. Tenangkan dirimu. Mindy, saya akan tahu apakah dia benar-benar selingkuh. Saya akan menerapkan obat sendiri nanti. Juga, bisakah Anne mengumpulkan semua 12 guru saya? Saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka, kata Jasmine sambil mengenakan kembali pakaiannya sebelum melihat ke arah Mindy. Mendengar itu, Mindy segera meninggalkan kamarnya untuk memberitahu gurunya. Namun, dia kembali tidak lama kemudian. Tidak ada guru di sekitar Jasmine. Orang dewasa lainnya di mansion juga tidak hadir. Mereka mengadakan pertemuan di ruang rapat. Sudahkah kamu lupa? Hari ini adalah hari mereka menjadi tuan rumah pertemuan besar tahunan mereka. Jelas Mindy. Ah, aku baru ingat. Tidak masalah. Aku akan berbicara dengan mereka besok. Jawab Jasmine dengan anggukan sambil duduk di tempat tidurnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Jasmine menyadari bahwa Mindy tampak seolah-olah masih memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Apa yang salah? Tanya Jasmine. Mendengar itu, Mindy kemudian melompat ke sisi Jasmine sebelum dengan nakal bertanya. Katakan Jasmine, menurutmu apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan keluarga tahunan misterius yang hanya bisa dihadiri oleh laki-laki keluarga kita?
Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Jawab Jasmine sambil menggelengkan kepalanya sebelum menyadari sesuatu. Apa yang kamu rencanakan? Mindy tanya Jasmine sambil menatap mata Mindy. Hehehe, kamu tahu betul apa yang aku pikirkan. Ayolah. Mereka tidak pernah mengizinkan kita untuk menyelidikinya. Kami tidak hanya tidak tahu mengapa kami harus tinggal di rumah hampir sepanjang waktu. Kami juga hampir tidak tahu apa-apa tentang keluarga kami sendiri. Pada tingkat yang telah Anda latih selama ini, saya akan mengatakan Anda pasti sudah lebih kuat dan jauh lebih berbakat daripada kebanyakan pria di keluarga ini. Namun kita masih tidak tahu apa-apa tentang gambaran yang lebih besar, kata Mindy sambil menghela napas. Ekspresi Jasmine semakin gelap semakin dia mendengar kata-kata Mindy. Hal-hal yang Mindy katakan terasa seperti tanaman merambat berduri yang menjerat hatinya. Yah. Memang benar bahwa aku telah bekerja keras selama ini hanya untuk membuktikan bahwa aku lebih baik dari pria-pria itu. Untuk membuktikan bahwa saya dapat menangani semua bisnis keluarga kami sebaik mungkin. Namun bahkan setelah semua usahanya, kakeknya tidak pernah sekalipun memperhatikan bakatnya dan dia juga tidak mengakui kerja kerasnya. Kenapa kita tidak menguping? Saya tahu Anda ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga sama seperti saya, bisik Mindy. Sementara Jasmine pasti akan langsung menolak untuk melakukannya di masa lalu karena takut membuat kakeknya marah. Setelah mendengar bujukan Mindy kali ini, Jasmine merasa sedikit ragu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Jika ini terus berlanjut, apakah itu berarti mereka akan terus menyembunyikan semua ini dariku dan Mindy selamanya? Apakah saya benar-benar ingin terus hidup tanpa sadar? Setelah beberapa saat, Jasmine menggelengkan kepalanya. Tidak, dia benar. Saya benar-benar menolak untuk terus hidup seperti ini. Jasmine akan memberontak kali ini. Dia kemudian memandang Mindy dan keduanya mengangguk satu sama lain sebelum diam-diam berjalan ke ruang pertemuan. Sepertinya mereka tepat waktu untuk memulai pertemuan. Kedua. Ketiga. Bagaimana persiapannya? Untuk berhasil menangani sesuatu sebesar ini, senjata itu sendiri adalah faktor yang sangat penting. Kata seorang pria tua dengan tongkat berjalan yang duduk di kursi kehormatan saat dia melihat dua pria muda. Dia adalah patriark keluarga. Persiapannya hampir selesai, Ayah. Namun, bahkan dengan kami berdua digabungkan, kami masih tidak dapat menyelesaikan misi tersulit yang ditugaskan kepada kami. Kalau saja kakak laki-laki masih hidup, kita mungkin sudah. Jasmine, yang sudah menguping, mulai mendengarkan lebih saksama pada saat ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, patriark tua itu segera mulai menangis sebelum berkata. Ya, jika dia masih hidup, Fenderson tidak akan sepasif sekarang. Sayang sekali dia dibunuh. Tuhan benar-benar membimbing malaikat kembali ke pelukannya hari itu. Setelah mengatakan itu, air mata menetes di pipinya yang keriput. Memang, setelah Tuan Muda meninggal, tidak ada Fenderson lain yang mampu menantang keluarga saingan kita. Lagi pula, Anda sudah di usia tua ketika itu terjadi, kakak. Ini benar-benar memalukan. Syukurlah Jasmine kecil kami sangat berbakat. Keterampilannya dapat dengan mudah menandingi Tuan Muda. Dengan pelatihan yang cukup dari kami, dia bisa menjadi lebih luar biasa. Kata lelaki tua lainnya, meskipun saya telah mempertimbangkan untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam hal ini, dia masih satu-satunya putri Ethan. Dia yang terakhir dari garis keturunannya. Aku sudah melindunginya dari dunia luar untuk waktu yang lama. Aku hanya tidak tega membiarkannya terlibat dalam semua ini. Seru Patriark Fenderson. Dia masih muda dan dia akhirnya akan menikah juga. Saya juga harus menyebutkan bahwa bahkan Tuan Muda Ethan tidak mampu menangani keluarga. Apa yang bisa dia lakukan? Kedua orang tuanya telah terbunuh dalam insiden itu. Apakah menurutmu mereka akan ragu untuk menjatuhkan seorang gadis kecil, kata pria parubaya lainnya dengan wajah berminyak. Mendengar itu, Tuan Muda kedua yang bernama Joseph Fenderson membanting tangannya ke atas meja sambil memelototi pria parubaya itu. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan itu, Noah Suiler? Apakah kami telah memperlakukan keluarga Suiler terlalu baik sehingga Anda tidak menghormati kami seperti ini? Aku tidak akan pernah. Kentut lama saya dari seorang ayah terus mengingatkan saya bahwa Suiler selamanya berhutang budi kepada Fenderson. Dia sudah melakukannya sejak aku masih kecil.
Saya diberitahu untuk mendengarkan semua yang Anda katakan dan saya telah melakukan hal itu selama beberapa tahun terakhir. Saya bahkan telah membantu Anda mengamankan kekuasaan atas wilayah Barat Daya. Saya setidaknya bisa mengambil kredit untuk itu, kan? Jawab Nu sambil menatap Yusuf. Selain Fenderson, beberapa anggota dari keluarga bawahan mereka juga hadir. Bagaimanapun, keluarga besar seperti mereka pasti memiliki setidaknya beberapa pengikut di bawah kekuasaan mereka. Itu mirip dengan berapa banyak orang yang akan mulai bekerja di bawah keluarga Crawford setiap kali Geralt membentuk organisasi baru. Itu benar. Noah telah banyak membantu Fenderson dalam 2 tahun terakhir. Bahkan keluarga kami telah dapat memberi makan dari kreditnya. Gumam beberapa anggota lain yang hadir. Pada saat itulah Patriark membanting tongkatnya ke lantai, menyebabkan semua orang terdiam. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Oh, tidak apa-apa. Tuan, hanya saja tuan muda itu sudah bertahun-tahun berlalu. Kami bahkan telah menyebutkan pembagian warisan sebelumnya. Tetapi saat itu Anda mengatakan bahwa kami harus menunggu sampai Jasmine tumbuh dewasa. Yah, dia jelas tumbuh dengan cukup baik. Bukankah sudah waktunya untuk melakukan apa yang telah Anda janjikan? Ethan bahkan tidak memiliki ahli waris. Aku tahu itu. Tuan muda kita mungkin sudah lama meninggal. Tetapi balas dendam harus didahulukan. Namun disinilah kamu. Mencoba membagi warisannya. Balas dendam. Terus terang. Sepertinya kalian bahkan tidak berani melakukannya. Selain itu, dia meninggalkan warisannya kepada kalian berdua membuktikan bahwa keterampilan kalian terbatas. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa Fenderson semakin lemah setiap detik. Biarkan kami yang menangani warisannya sehingga Fenderson mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh lagi. Nu benar, menimpali beberapa anggota lainnya. Sementara Joseph dan saudara laki-lakinya berjuang untuk memberikan tanggapan yang tepat. Pintu terbuka dengan keras. Jasmine kemudian memasuki ruang rapat. Matanya memerah dan dingin saat dia mengamati setiap anggota di ruangan itu. Tatapannya akhirnya terkunci pada Noah. Paman Suiler, beritahu saya siapa yang membunuh orang tua saya. Siapa sebenarnya musuhnya? Aku akan membalas dendam untuk kita semua. Melihat tongkangnya masuk, sang patriark hanya menghela nafas dalam-dalam. Yakin bahwa dia telah mendengar seluruh pertemuan mereka. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Bahkan Noah yang sekarang melihat ke samping, berpura-pura tidak mendengar pertanyaannya. Setelah menghela napas panjang lagi, sang patriark memelototi Jasmine sebelum berkata, "Mari kita istirahat sejenak. Melati, kamu datang denganku." Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.